Bersama kita udah hadir Pak Manoj nih. Halo, Halo, selamat siang Pak. selamat siang. Apa kabar? Apa kabar, sehat? Saya sehat, Sehat, puji sehat. Tuhan. Terima kasih, saya juga sehat, puji Tuhan. Iya, Bapak selama di rumah aja udah berapa hari nih Pak WFH-nya? Oh, saya udah hampir 3 minggu lebih. Wah, Tapi, oh, jadi benar-benar wah. kerja dari rumah ini kali. Iya, ya. Udah bosen Pak? Udah keluar Gini ya, kemana? Ke supermarket? jujur saya belum kemana-mana kecuali minggu lalu 2 jam saya ke kantor karena sangat-sangat penting sebelum PSBB. Jadi saya ke Oke. kantor setelah hari Jumat nol belum keluar dari pagar rumah dan Wah, nggak wah jadi ngebayangin. Saya aja nggak ya keluar rumah 2 minggu, rasanya stres gitu luar ya Pak ya? stres ya, stres sih stres, tapi jujur ya, saya saking sibuknya belum ada waktu istirahat, tapi pasti family time-nya jadi lebih banyak. Itu ada Iya, pasti. blessing-nya, ada hikmahnya ya, Iya, yang tadinya plus minus, plus waktunya minus. plus minus, dan kita harus ambil hikmahnya, harus ambil positifnya, apa yang baik. Jadi bagi saya ya, kita dapat family time bonus sangat penting. Kerjanya beda. Pertama kan masih urus lain-lain ya. Benar, benar. Terus pas lama di rumah aja nih, Pak Manos kira-kira nemuin aktivitas baru gitu nggak sih Pak yang sebelumnya nggak pernah Bapak lakuin, terus karena harus di rumah dalam jangka waktu lama jadi Bapak lakuin? Kayak misal masak mungkin, atau berkebun gitu. Oke, yang pasti masak sih, saya memang bukan tukang masak yang jago, tapi kalau bikin yakiniku, makan daging gitu, masak di grill ya, saya suka bikin shabu-shabu, saya suka ya lakukan sama keluarga, dan itu yang saya lakukan biasanya hari Minggu, tapi Oh, baru oke. sekali sempat untuk masak bersama keluarga, ya masak untuk keluarga dan kita. Jadi itu saya lakukan, biasanya lakukan hari Minggu, tapi baru sekali sejak di rumah aja. Wah, berarti memang di rumah aja ini membawa berkah ya Pak. Ya Jadi Bapak ada bisa masak berkas. buat keluarga. Saya udah 5 tahun pindah di sini rumah ini. Saya mungkin Oh, belum ini kali karena ada waktunya. Saya bisa olahraga 2 jam. Saya bisa berenang lebih banyak oke. dalam 2 minggu ini daripada 5 tahun. Jadi Wah, benar-benar luar biasa. aneh. Iya, Waktunya iya, sih iya. benar-benar jadi beda. Life-nya jadi beda lah. Jadi beda beda. Iya sih. Olahraga juga biar nggak stres banget gitu kan Pak ya di rumah terus. Saya Biar kira nggak bosan harus, juga. harus, Harus ya. harus, ya. Iya. Tidurnya aja ngawur bisa jam 4 pagi. Makan terus gitu nggak Pak ya? Nyemil terus Maka nggak ya? nyemil dari sore sampai tidur biasanya. Kacau itu. Jadi nyemil pasti. Jadi mungkin balance olahraga. Iya Nah, sih. ya, ya, ya. Pak Different Manoj, life lah. Ya, ya. iya bener. Pak Manas kesulitannya sendiri apa sih Pak selama di rumah aja selain mungkin bosen atau stres dari sisi pekerjaan Pak Manas sendiri sebagai produser, ada kesulitan apa nih Pak? Oke, kalau saya ngomong kesulitan sih ada ya. Yang pasti saya stres kerjaan ada, tapi stresnya saya lagi anggap positifnya. Karena situasi ini bukan Oke, hanya saya yang ngalamin, bukan hanya MD yang ngalamin, semua yang benar-benar. ngalamin. Kita nggak bisa produksi. Jadi saya gimana cara adaptasi, gimana cara strategi, how to think of that angle. Kedua, kreatifnya jadi berubah. Sekarang saya mulai masuk ke kreatifnya, apa strategi kita. Karena 3 minggu sebulan ini tuh udah strateginya lebih ke perusahaan yang masalah corporate affairs-nya. Jadi sekarang lebih Oke, saya harus balik ke kreatif. Jadi kalau udah jalan, ini kan ada beberapa film lagi syuting, benar. syuting sudah selesai, masih ada yang tengah Promo, jalan promo belum ya. selesai. Ya strategi promo mau apa? Terus cerita ke depan saya ada banyak sekali cerita yang udah di tahap skrip, mau mau jalannya.
kapan kan belum tahu. Jadi hal-hal gitu jadi agak ribet. Dan saya bisa komunikasi lewat Zoom. Kalau udah sama 10-15 orang, kita lewat Zoom. Paling praktis dan praktikal Praktis. bagi saya. Iya, iya. Itu lumayan deh, mulai adaptasi ya. Cuman live ini aja nggak biasa, karena saya harus ketemu, ngobrol. Kreatif kan Oke. kita ekspresif, Iya, mau iya, iya. kemana, apa. Ada yang Explore, bakal explore, brainstorming. brainstorming. Terus kadang orang kreatif ngobrol, apa sih, ceritain saya, apa, logline-nya apa, ceritanya apa, nanti detail itu hal-hal begitu aja yang harus dibiasakan. Yang jadi menarik lah, menarik change ini, perubahan ini. Saya Baik. selalu, ya. Pak Manos kan tercatat sebagai produser yang cukup ini ya, konsisten lah produksi film tiap tahunnya ya Pak. Kita nih sebagai orang awam pengen tahu sebenarnya pekerjaan seorang produser selain mendanai membiayai sebuah film itu ngapain sih Pak? Terlibat sampai sejauh mana dalam proses kreatifnya? Gini ya, kalau saya sih cukup involve ya. Ada project yang saya involve-nya bisa 100% lebih, itu dari director, penulis skenario, pemain, mungkin yang front line sama saya adalah writer, penulis skenario, sutradara, dan editor. Itu tiga bakal berhubungan sangat kencang dengan saya. Ya, karena itu tiga tahap yang paling penting. Penulis di tahap skrip, saya sangat-sangat involve. Nggak semua project, biasanya tahulah project mana yang saya involve 100%, 70%, 50%, atau mungkin hanya kadang 10% overlook. Karena udah ada orang lain, tim yang jalankan. Nggak mungkin saya bisa pegang semuanya. Jadi kalau saya involve itu penulisnya tuh sama saya bisa revisi sampai 20 draft. Sampai saya puas. Wow. Dan saya puas bukan pernah sampai 27, 28 draft. Saya puas bukan, saya harus bisa meyakinkan penulisnya atau timnya, mungkin ada sutradara yang involved, nggak sekedar ngikut saya aja, karena di bisnis ini kan bukan one man show, teamwork. Dan di sutradara biasanya kalau udah di lapangan dia yang kuasai lapangan. Saya tidak turun tangan di lapangan, saya nggak ikut campur, tapi saya lihat materinya. Biasanya saya kasih komen, oh ini kurang, ini nggak sesuai, ini karakternya kayak apa. Kita udah bikin first look-nya dulu sebelum syuting. Jadi persepsi kita sudah jadi satu. Kadang kalau beda pendapat, kita bisa ngomong, sutradara bisa ngomong, oh itu di bayangan saya nggak begitu. Jadi saya bilang, apa di bayangan kamu? Maunya apa kita? Nah, kita cari solusi lagi. Terus waktu proses editing, wah itu bisa lebih ribet lagi. Lebih ribet lagi, karena pasti ya, nggak ada yang sempurna kan. Kalau ada kekurangan dari skrip, sutradara yang membantu. Kalau ada kekurangan di produksi, editor yang membantu. Editor kan last line of defense. Nah, itu saya masuk, itu yang kita bahas supaya lebih sempurna. Jadi prosesnya nggak segitu mudah orang pikir membiayai aja. Membiayai, saya harus mempertanggungjawab supaya perusahaan nggak rugi. Filmnya laku, itu kepuasan supaya balik saya, modal. bukan. Iya dong, itu kewajiban saya, tapi kepuasan saya lebih dari balik modal. Film ini harus disukain masyarakat, logikanya in place atau liberty-nya masuk akal. Kan ada cinema liberty. Jadi banyak angle yang harus kami pikirkan. Nggak segitu mudah. Jadi ya, tapi challenging. Nggak sesimpel orang mikir, nggak. Tapi ini kan kita udah di bisnis ini dari udah 25 tahun. Dari 2002 MD, 2003 MD mulai. Ya, tapi kan sebelumnya saya di 17 tahun, astaga. Panjang umur ya, Pak. Amin. Amin. Pak, dari kan saya lihat nih, Bapak udah bikin film banyak banget ya yang terkenal dari berbagai genre juga ada. Boleh di-sharing yang mana sih yang menurut Pak Manos itu paling Pak Manos suka? Entah itu dari proses pre-productionnya sampai itu disukai sama masyarakat. Film mana yang dari film Pak Manos yang Pak Manos suka dan alasannya kenapa? Oke. Menarik itu pasti ya. Ada dari film saya yang awalnya harusnya Ayat-Ayat Cinta.
Itu buku pertama, cerita pertama yang saya mau garap. Tapi karena delay, karena skrip, saya mulai dengan Kala dulu, dengan Joko. Sambil itu udah Oke. bikin beberapa horror, Suster Ngesot, lain-lain di 2007 sambil nunggu Ayat-Ayat Cinta. Karena kan prosesnya Ayat-Ayat Cinta 2 tahun, dua tahun lebih in the making dari Wow. book sampai rilis di bioskop ya. Skrip berubah Iya, berapa kali, jadi itu tantangan pertama jadi film besar pertama MD. Setelah itu yang jadi pengalaman beda lagi Habibie Ainun. Habibie Karena Ainun. berhubungan dengan almarhum Pak Habibie, itu kan challenge yang beda, harus meyakinkan mantan presiden kayak apa sih supaya beliau bisa percaya sama saya. Dan saya bisa Iya bikin bener. film apa yang baik untuk filmnya, bukan hanya untuk Pak Habibie-nya. Jadi itu challenge yang beda lagi. Dan itu passion project saya. Terus yang jadi challenging setelah Habibie berapa tahun saya nggak produksi film-film yang nggak berkualitas karena nggak fokus ke sana. Akhirnya saya decide mau bikin film waktu industri film Indonesia masih 15 juta penontonnya, 12 juta penonton per tahun. Kita bikin Surga Yang Tak Dirindukan. Itu jadi Wah, booming project banget itu yang Pak, saya ya nonton. booming. Ya. Jadi itu project saya mau punya formula, cara promosinya beda, cara tanganin skripnya kayak apa. Jadi itu jadi sesuatu pengalaman beda lagi. Terus jadi Danur yang tim lebih Danur, involved bener. di sana, saya supervisi dan itu menarik di Danur adalah jadi tren film horor yang pertama. Biasanya kan 1,3 paling tinggi, Danur bisa Iya tembus bener. 2,7 dan bisa jadi universe. Jadi itu punya kelebihan lain lagi. Ya, punya kelebihan dan kepuasan bisa jadi universe loh, bukan hanya franchise. Sesuatu yang tidak mudah dan banyak ke depan. Dan yang terakhir adalah KKN di Desa KND. Penari. Jadi Nah itu semua yang mau punya. saya tanyain selanjutnya. Dari tadi ini netizen udah pada nanya, Bapak Pak Manos belum join aja udah KKN kak KKN, astaga nanti ya ditanyain. Ini ditanyain Pak bisa langsung dijawab juga. Kira-kira kapan mau tayangnya? Udah pada kecewa dan nungguin, padahal Saya harusnya tahu. 19 Maret kemarin ya. Iya, tapi gini loh, waktu itu kan saya bilang technical. Saya dari bulan Februari sudah tidak nyaman mau rilis film ini. Oh, Karena saya udah tahu oke. situasinya, kita kan kadang dapat insting bahwa Iya. aduh situasinya nggak enak nih, gimana. Tapi kan saya nggak bisa mundur. Saya harap saya salah. Saya harap bahwa situasi ini membaik, tapi kan kenyataannya beda. Dan saya nggak mau Bener. rilis film, masa orang di bioskop datang takut. Saya nggak mau rilis film kalau tadinya, karena average kalau mau tembus 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu rata-rata yang nonton tuh bisa 2 sampai 3 kali. Penontonnya 2 juta yang beda, tapi ada yang nonton 4 kali, Nonton 5 kali, berkali-kali. ada yang nonton sekali. Banyak mungkin nonton sekali. Kalau film mereka suka dan bagus. Ya, average-nya bisa berubah 1,2 atau 1,5 atau 2 kali atau 3 kali penonton. Itu data kayaknya kita nggak ada, tapi estimasi saya. Saya nggak mau dong orang nonton KKN hanya sekali, karena pasti dapat larangan dari orang tua. Udah kan, atau dari pacar, kayak dari suami, dari istri, siapapun bakal larang. Bener. Yang udah nonton sekali cukup, padahal film ini bisa ada potensi dinonton 2-3 kali. Iya, Jadi bener. film sih sudah lock, sudah semua. Tapi karena saya ada waktu, saya bisa nambah-nambah sesuatu lebih baik lagi. Dan dari hasil Oke. itu, saya merasa sesuatu yang beda dari MD. Nggak biasanya, stylenya beda. Ada MD-nya, ada sayanya, tapi ada sisi dari buku yang sudah menarik, ya. Dan Bener. ya itu. Ya. Jadi hopefully kan saya nggak mungkin, ini ada yang tanya muncul di View, Netflix atau Hook nggak? Ini saya lagi baca KKN. Kita nggak mungkin dong KKN. Saya sedih kalau rilis di OTT direct nggak masuk ke bioskop. Kayaknya ini Bioskop. film sangat bioskop. Udah Dolby Atmos. Itu suaranya aja lagi nonton merinding. Jadi sangat-sangat powerful. Saya harap Waduh, penasaran. Makin saya harap penasaran Bapak ngomong kayak gitu. ya benar. Saya dapat feel-nya kena gitu ya.
goosebump. Dan saya harap bioskop semua jadi kendali ya normal, kita semua juga nyaman ke bioskop ya, pasti balik, tinggal kapannya kita nggak tahu. Jadi kalau ditanya kapan KKN rilis di bioskop, tanda tanya. Dulu Berarti saat ini belum. belum Saya nggak mau ditentukan. belum. Saya nggak mau ngomong Agustus, saya nggak mau ngomong Juli, saya nggak mau ngomong Oktober. Saya pengen lihat situasinya dulu. Ini film besar. Pihak bioskop juga sangat mendukung untuk film ini mau main. Karena pihak bioskop malah minta, sangat mau film ini, sangat dijagokan. Ditunggu. Iya sih, Gitu. medsos emang udah pada rame, begitu tahu dibikin film aja udah pada rame, apalagi Oh pas yes. ada tanggal rilisnya kan kita udah pada nunggu dan emang mantengin, oh tanggal sekian dia akan rilis, ternyata ditunda, jadi kita di satu sisi juga takut COVID, di satu sisi juga pengen nonton gitu, jadi kayak ya semoga bisa cepat berlalu virusnya ya Pak. Iya, itu semoga semua beres, virusnya cepat. Amin. Ya. Ini ada yang nanya nih dari Kakak Zakaria, Pak ada rencana bikin film tentang Indonesia Timur nggak? Kalau jujur belum ada di pipeline saya, ya. Saya kan biasa nggak mungkin semua ide dari saya. Saya harus tahu apa yang lagi trending. Karena trending itu jadi patokan saya. Oh ini sudah ada sampel yang sangat ada sampel yang sampel yang menarik, yang sudah milih dulu sebelum saya harus mikir. Dari sesuatu yang sudah trending, saya lihat wah ini punya potensi di sini. Karena punya ceritanya menarik, bisa difilmkan dan bisa jadi besar. Nah, itu dulu bagi saya punya patokan. Kalau saya untuk mikir semua, ini bisa tentang Indonesia Timur atau tentang subjek anak-anak. Saya pengen subjek anak-anak buat, tapi nggak mudah loh. Kalau nggak ada barometernya, nggak ada nggak ada tolak ukurnya. Itu sangat penting. Jadi kalau saya dapat indikasi itu, nah, saya jadi semangat buatnya. Jadi worth my time. Karena saya harus milih loh berapa film setahun saya bisa bikin. Mungkin MD produksi bisa sampai 10-11. Tapi kan saya nggak bisa semuanya di film itu involve. Dan ya kalau saya involve, saya pasti mau semaksimal mungkin. Dan semaksimal mungkin makan waktu. Jadi saat ini belum. Tapi MD, film-film MD. Tapi MD selalu terbuka untuk ide-ide. Kirimnya kan ada channel ya, ide menarik untuk sampai ke kreatif tim di MD nggak susah. Dari kreatif tim saya selalu godok apa yang menarik. Jadi dengan social media saya selalu bilang gampang sekali tembus ya. Dan trending itu jadi attention deh, semua trending Insta, Twitter, di manapun social media itu jadi barometer saya. Nah, Pak Manoj, tadi kan ngomongin soal film Indonesia Timur ya. Sekarang Stella mau tahu dong, menurut Pak Manoj, kekuatan film Indonesia itu ada di genre apa sih Pak? Soalnya kemarin itu kan film Asia ada yang menang Oscar dan segala macamnya. Menurut Pak Manoj gimana tentang perkembangan film Indonesia kita sendiri ini? Ya, kalau saya lihat film pertama harus sesuai dengan budaya kita. Itu nomor satu. Kultur kita. Untuk market Indonesia. Ya, karena kalau market dunia beda dengan market Indonesia. Saya ngomong market Indonesia dulu. Yang pertama penonton maunya apa? Penonton maunya yang mereka bisa relate. Yang mereka bisa relate apa? Kenyataannya komedi. Kalau komedi kan very country specific, sangat negara spesifik, jadi negara sentrik, ya nggak komedinya asing Amerika 95% kita nggak relate. Kalau horror Amerika pun yang masih bisa relate karena ada faktor dia percaya hantu Amerika atau hantu Indonesia sama hantu ya beda. Nah, jadi kalau ngomong komedi itu kulturnya kita udah menang. Ngomong horror kita juga ada kultur horor sendiri yang mereka percaya. Kalau ngomong drama, balik lagi itu Indonesia sentrik.
Jadi kalau ngomong Oke. kita kalau buat drama, komedi itu pasti penonton Indonesia yang bisa relate. Umumnya, so far Indonesia. Ya, tapi kita bisa berubah lebih dewasa, maksudnya lebih luas lagi, nggak segitu mudah. Kalau mau luas, luas terima, Indonesia nggak terima. Jadi buat si malakama. Kalau Iya ngomong benar. horror, masih bisa travel, tapi punya spesifik lagi. Saya lagi usahakan untuk jalan ke international, tapi masih go international, tapi itu masih di pipeline. Sudah buat, tapi ada plan lebih besar lagi. Nah, kalau ngomong action, nah itu paling gampang travel. Paling gampang travel ke dunia karena uh, 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 apa? Karena horror, karena action, Action. dia action tuh untuk culture spesifik nggak mudah. Dan di Indonesia market action harus benar-benar unik. Ya, Iya benar, uniknya benar, harus benar. ya kalau nggak berapa film action 500-600 ribu 700 ribu udah bagus. Tapi budget action paling mahal 50 miliar 40 miliar untuk dapat 1,8 juta hanya satu film rate ya yang diakui dunia. Jadi memang saya lagi ada skrip juga, cuman cara buatnya gimana supaya bisa diterima di Indonesia dan internasional. Jadi kalau ngomong film mau go international mau ini beda. Ada yang Indonesia centric, ada yang ada yang international centric. Kalau mau dunia centric itu saya masih lagi pelajari filmnya, tapi satu hari pasti. Kalau ngomong Oscar itu kan Oke. cita-cita lah ya, one day, the right Iya benar. movie. Nggak bisa sembarangan film diterima. Dan Korea dia dukung pemerintah, dukung faktornya penontonnya sampai film bisa dinonton paling kalau nggak salah 15 juta penonton satu Penonton. film tertinggi. Padahal populasinya 60 atau 70 juta, saya nggak pasti. Jadi bayangkan berapa persen yang nonton film. Kita masih di berapa sih, 7, 8, 10 juta mentok ya Avengers gitu. Jadi Iya benar. masih jauh kita. Dan Korea didukung pemerintah. Budget mereka tinggi. Jadi ada banyak faktor yang kita masih harus belajar dan ya asal saya punya policy never give up deh. Terus jalan terus. Ya. Oke. Cukup complicated ternyata ya Pak ya. Sangat-sangat. Kalau ini Sangat cerita complicated. singkat. Tapi Iya. complicatednya menarik orang yang mau masuk ke terjun ini. Potensinya sangat Iya, besar. benar. Dinamikanya besar. Ada banyak variasi-variasi yang kita bisa kombinasi tertentu yang Kombinasi. kita bisa. Iya, iya, iya. Iya. Pak Manoj, kita kan dari IDN Times udah menyaring pertanyaan dari IDN App. Jadi kita udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan menarik yang mau ditanyain langsung ke Pak Manoj. Silakan, Ini silakan. aku mau bacain salah satu dari Indra Prasta. Pak Manoj, kalau saya mau main film, apa syaratnya Pak? Ya, syaratnya sih kalau lihat sih mudah. Yang pertama saya selalu bilang adalah kalau kita mau main film, kita harus fokus. Kita harus punya niatnya, wah benar-benar tuh nggak gampang jadi pemain. Apalagi pemain tuh front line kita loh. Saya di Iya, belakang benar. layar, pemain yang Benar-benar. di depan layar. Mereka tampil di layar kaca atau layar perak. Jadi itu kalau kita mau jadi salah satu mereka, mau main talent, supporting talent, extras, whatever, ya itu harus punya dedikasi, harus punya kemauan, harus punya keberanian approach terus. Kita harus tahu, oh saya cocok jadi ini, saya mau dedikasikan diri saya. Menurut saya nggak susah. Saya nggak bilang gampang, tapi nggak susah. Kalau Ya, batasan gampang. usia gitu? Batasan usia? Gini ya, kalau remaja pasti punya kesempatan jadi peran Lebih luas. utama, lebih luas pasti. Kalau kita udah dewasa, pasti perannya limitation. Tapi kan gini loh, mau jadi 40 mungkin jadi young father. Tapi kan semua sesuai. Kalau kita punya bakat, kita mau terjun, ya punya niat, nggak ada problem. Dan zaman sekarang social media, kita bisa
sorry, kita bisa buat sesuatu yang trending, kita buat diri kita Iya, trending, langsung iya benar. kirim ini. Jadi saya kira zaman sekarang gampang. Zaman dulu harus casting, mas datang ke MD, datang ke MD, casting prosesnya susah. Zaman sekarang bisa lewat social media loh. Kalau Iya social benar-benar. media kita udah buat profile, terus datang ke MD. Bisa 20 Oke. masih muda, 25 masih muda, masih mungkin. Jadi Iya. saya Tuh kira dengerin tuh, teman-teman dengerin ya, masih bisa kalian sangat jadi bisa. aktor. Sangat Eh, bisa. Oke, asal fokus, kerja keras harus. Itu yang harus penting. ya. Fokus, kerja keras, konsisten, persisten. Persistennya harus habis. Terus sampai tembus. Iya benar. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya dari Gabriela Saya Novianti. kasih tip tadi. Kalau mau dapat Ya. perhatian, kalau mau dapat Mm-mm. perhatian saya atau tim, harus ada sensasi ini. Tapi Sensasi sensasi yang yang positif. positif, pasti. Kalau negatif udah nggak Pasti. dilirik ya. Sensasi yang positif, jadi trending itu pasti dapat perhatian. Itu tip dari saya. Ya. Oke. Sensasi positif jadi trending. Oke, siap-siap kalian muncul di film MD ya. Ini pertanyaan lanjutan dari Gabriela Novianti, Pak Manoj. Apa sih kriteria saat memilih pemeran utama untuk sebuah film? Kalau saya sederhana, yang pertama karakter membutuhkan siapa. Jadi bukan saya pilih Oke, Reza, Fedi, atau sesuai dengan, oke, oh saya mau buat film untuk Reza. Nggak, saya nggak buat film untuk Luna, enggak. Ini ada perannya, ini karakternya, wah ini oke. cocok nih, calonnya A, B, C, ya, calonnya D, E, Ya, F, gitu loh. Jadi dari karakter dulu, dari karakter. Kalau oke. misalnya Prilly, oh dia cocok sekali di sini. Jadi benar-benar sesuai karakter nomor satu. Nomor dua, Mm-mm. dia punya brand image, marketingnya, ya, social medianya itu membantu. Ya, itu Oke, kriteria. Social media dia kuat nggak? Tapi bukan social media yang pertama. Yang ketiga brand dia sebesar apa. Jadi yang brand. pertama Oke. karakter yang menentukan, social media, Mm-mm. brand, ya pasti image, semua kan masuk ke brand ke nomor tiga. Jadi itu tiga kategori, karakter, social media, brand, Karakter, atau sosial brand, media, sama atau brand. karakter, brand, social media. Yang dua tiga bisa berubah, tergantung. Oke, ini tadi nyinggung masalah karakter utama ya. Ini sekalian ada yang nanya lagi dari Sisilia Sri. Pak, kenapa banyak rumah produksi termasuk MD yang selalu pakai Reza Rahadian sebagai pemeran utama? Apakah Reza membawa untung untuk rumah produksi tersebut? Ya, pertanyaan yang menarik, kurang lebih tadi saya sudah jawab, tapi saya ulang lagi. Gini, kalau bagi saya Reza itu punya bakat. Ya, dia aktor yang Oke, versatile, very versatile, very apa ya kata yang tepat. Dia bisa menyesuaikan diri dengan banyak peran. Muka dia pemain watak, dia young, ya, good looking, jadi dia punya kelebihan banyak. Dan bagi saya gini, saya nggak pernah ngikut orang lain mau apa, saya mau apa. Dan oke, karakter-karakter saya yang cocok, saya pasti taruh dia. Kalau masalah untung, nggak ada yang bisa menjamin. Tapi dia punya brand image, ya itu membantu. Dia good actor. Kalau saya bilang versatile, jadi benar. dia masuk di kategori satu karena sesuai dengan dia bisa sesuaikan dengan karakter itu. Jadi bagi saya Oke, Reza itu aset aset di film Indonesia, aset industri di film Indonesia, aset di industri kita lah. Dan untuk saya mau kerja sama dengan Reza is always a pleasure. Jadi bagi saya uh, penting lah untuk kita. Memang nggak oke. boleh semua film Reza, nggak juga. Dari MD mungkin so far berapa sih, 2 film, ya 1, 2, kadang 3, ya Habibie Ainun ya. Habibie, ya pernah di Talak 3, Rudy terus Habibie. Rudy Habibie, Surga yang Tadi Rindukan. In fact, harusnya ada Benar. peran yang lebih. Kayak tahun ini ada
tadinya ada project 2-3 film sama Reza, rencana kami. Oh Ya, gitu. jadi ya kalau saya balik lagi poin saya karakter, brand atau social media ini. Jadi antara ini tiga sangat penting. Tapi karakter yang pemain yang sesuai dengan karakter dibutuhkan. Jadi dia bisa menjiwai orang nonton Oke. kayak oh ini right casting. Oke. Pada dasarnya emang Reza emang aktor yang berbakat sih ya Pak. Jadi kayak kita Ya, lihat perjalanannya dia udah bisa main berbagai macam karakter dan berhasil. Jadi kayak nggak heran aja kalau dia banyak dipakai. ya. Dan Eh, juga Reza itu mm-mm. dia punya kelebihan dan orangnya kerjasamanya saya nyaman sama dia. Oh gitu. Saya merasa punya kedekatan, benar-benar kita dekat lebih dari profesional, sangat sahabat juga. Jadi gampang kan kalau kayak gitu, nyambung gitu Nyambung. chemistry-nya. Ah, ya, Ya, oke, oke. ya. Oke, Pak. Sekarang kita beralih dari film ke sinetron. Ini ada yang nanya. Dari Adelia Putri, Pak Manoj lebih menguntungkan mana bikin film atau bikin sinetron? Hmm, oke. Kalau ngomong untung, sinetron sangat menguntungkan, ya. Oh, Tapi sinetron. sinetron, film punya value yang beda. Film Oke. punya value yang brandnya lebih kuat, IP-nya berjalan. Dan film saya merasa itu sunrise. Kalau ngomong sunrise film di Indonesia, kita baru 2.200 layar, ini bisa sampai Mhm. 3.000, 4.000 layar masih punya potensi, bakal naik terus. Ya, tapi nggak tahu sekarang karena corona ini mungkin ada delay, tapi potensinya menaik. Dan film bagi saya sunrise. Jadi lagi naik, sunrise kan kita naik. Kalau Iya. TV, masa TV, saya percaya sekali dengan TV. Tapi udah mau sunset, orang akan tinggalin TV. Oke. Pasti Oke. akan tinggalin TV, lari ke OTT. Jadi bagi saya, my next goal is OTT. Saya akan bikin Oke. series untuk OTT yang kerjasama yang besar. Saya percaya itu the next future. Jadi saya selalu mau apa? Target saya adalah gimana nih saya bisa masuk TV, masuk the future. Saya lihat the Division. future, bukan present. Future-nya adalah Oke. bioskop OTT. Itu alasannya. Nanti untungnya akan follow, akan ngikut, Oke. Untuk mengikuti ya. mengikuti. Terus Pak ada lagi nih dari Alvina Wardoyo. Om Manoj, Om Manoj. Ini Om Halo. Manoj ya. Om Manoj, kapan produksi sinetron sebagus Cinta Fitri kayak dulu lagi katanya? Iya, ini Cinta Fitri memang bisa dibilang MD punya one of the biggest sinetron ya, yang paling Iya. membanggakan salah satu. Dan saya pengen balik lagi tadi yang saya ngomong, saya belum dapat platform yang tepat. Zamannya udah beda Oh, oke. sekarang. Kalau saya nggak dapat platform yang tepat, saya kasih itu sayang. Jadi mungkin saya pasti masuk series, tapi kemananya itu yang lagi saya nunggu. Dan kalau saya masuk, wow, itu saya Mhm. bakal bikin benar-benar series yang saya punya obsession, saya punya passion, jadi pasti yang sesuatu yang wow, itu yang saya lagi nunggu platformnya Wah, dulu. penasaran. KKN Desa Penari belum selesai, ini lagi udah dikasih kisi-kisi, makin penasaran. Ditungguin aja ya teman-teman, nanti Pak Manos Yes, bakal bikin sinetron sebagus Cinta Fitri lagi. soon. Terus nih Pak Manos mau nanya lagi dari Ferdinand Christian. Pak, kira-kira selain KKN Desa Penari, film yang bakal dirilis tahun ini apa Pak? Rencana kami yang sudah syuting ada Sabar Ini Ujian, ada judul sementara Pelukisantu, komedi, drama Oke. horor, teror ya. Terus ada KKN di Desa Penari, ada Oke. Surga yang Tak Dirindukan 3. Itu. Kalau 3 udah Wow. selesai, Surga yang Tak Dirindukan 3 masih karena ini
COVID, coronavirus ini, saya masih 9 hari, kurang lebih 8-9 hari pending. Oke. Jadi itu rencananya tadi ini semua tahun ini. Tapi saya kira mudah-mudahan dari Agustus keadaan Juli atau kapan lah secepatnya, saya nggak tahu kapan keadaan normal ya, planning saya bisa jalan lagi. Sayang aja ini film-film bagus, apa ya, sayang gitu, khususnya Iya, kayak benar-benar. Surga. Aduh, skripnya bagus sekali, punya Itu yang potensi. ketiga terakhir atau ada lanjutannya lagi Pak nanti? Kayaknya ini yang terakhir. Udah, it's Kayaknya yang terakhir. yang terakhir. Saya nggak kepikir Kayaknya ya apa Pak, lagi. kayaknya. Ya, tapi kan jangan never say never kan. Kalau saya bilang Iya never, benar nggak benar ada benar lagi. benar benar. Udah deh. Benar benar. Hmm. Kayaknya tapi ntar tahun depan bikin, oke. Ya, lihat lagi. I think Iya, oke, sih kita lihat nggak lah ada ya. ide, nggak ada apa-apa. Tergantung demand-nya mau apa dan idenya Oke. dapat atau enggak. Saya nggak pernah mau maksa sesuatu. Oke, siap. Kalau pernah nggak sih Pak Manoj ini pengen untuk ngajak kerjasama sutradara luar gitu, Pak? Oh, pernah sudah hampir mau ajak, mau kerjasama, tapi belum tepat aja timingnya. Saya mau Oke, sekali, apalagi buat film action gitu. Itu bakal oke. menarik sekali kalau bisa dapat outside approach ya. Waktu di sinetron dulu sih sering, tapi di layar lebar enggak karena saya sangat open. Saya orangnya paling senang bergaul dengan siapapun karena khususnya juga orang luar saya sangat open karena kita juga lebih bisa belajar, wawasan kita bisa lebih luas, kita open minded karena saya nggak merasa kita yang Benar-benar. paling jago. Jadi saya selalu mau punya approach yang beda. Ya, Oke, Pak Manoj, kita udah hampir di penghujung live Hmm. kita. Kayaknya ini seru banget kalau ngomongin film nggak selesai-selesai ya, Pak. Ya nggak ampun. selesai. Untuk beberapa pertanyaan terakhir nih, Ya. Stella mau nanya, Pak Manoj ada saran gak sih buat penonton, buat kita semua yang lagi di rumah aja, yang lagi physical distancing nggak ngapa-ngapain, ada saran untuk kita biar stay positif, biar bisa produktif terus di rumah, kira-kira Ya. gimana Pak? Ya, kalau saya lihat yang saya mau ngomong memang nggak gampang. Semua punya kesulitan masing-masing pasti ya. Tapi menurut saya Ya, stay positif itu wajib. Kita harus positif dari hati kita. Semua ada hikmahnya. Saya percaya kita belum tahu apa ya. Dan saya percaya perubahan ini corona virus ini akan jadi ya, perubahan besar dalam hidup kita ya. Dalam hidup amin. kita bakal ada change, tapi kehidupan change ini kita bisa jadi yang dulu kita tidak bisa lakukan, sekarang bisa dilakukan. Jadi bakal ada perubahan yang orang bisa naik lebih naik atau yang biasa bisa lebih besar lagi. Jadi punya ini jadi kesempatan menurut saya. Tapi saya aja belum tahu apa. Tapi saya lagi stay Oke, positif. Saya harap teman-teman semua juga bisa stay positif, bisa punya semangat, bisa iya benar. ya itu penting sekali karena ini bisa jadi kesempatan kita dan social distancing ini maupun saya susah. Saya ada demand untuk buat produk, bisa jual tapi nggak bisa syuting. Ya mungkin lagi cari cara jadi kita harus terima positifnya. Pasti harus positif. Ya, thank you. Oke, terima kasih Pak Manoj yang Terima udah kasih live bareng juga, kita Stella. untuk Thank you. sarannya, untuk pengetahuannya soal film. Kita jadi lebih Sama-sama. tahu, oh ternyata Thank orang you. balik layar tuh kayak gini. Iya. Makasih. Terima kasih, Next saya mungkin kita diundang bisa juga. live lagi, Pak Manoj, atau setelah corona berakhir kita ketemu muka mungkin ya Pak. Yes, boleh. Saya open. Thank you. Oke, Bisa semoga Pak Manoj sehat diundang. selalu ya Pak. Oke. Iya, terima kasih. Bye. Ya, Terima dah. kasih semuanya. Dah. Thank you semuanya yang Thank udah you. nonton.